Saya buka dulu ya kegiatan kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 5 yang sudah bergabung pada acara kami pada pagi hari ini, yaitu acara one-on-one meeting mengenai penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut ya. Dan ini hari kedua untuk batch yang kedua. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya Bapak Ibu, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuannya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, karena acara ini kita buat semi formal, maka forum ini ditujukan untuk menjadi jalur komunikasi yang lebih baik ya antara KPPN selaku pembina Satker dan Bapak Ibu sekalian Satuan Kerja Lingkup KPPN Jakarta 5. Harapannya dengan adanya acara ini yang sudah dibagi menjadi 3 batch Satker, KPPN dapat mengetahui nih lebih dalam mengenai kendala dan penyebab utama saya ada pantun nih di pagi hari ini. Oke, terima kasih nih yang udah ngerespon cakep. Untuk kegiatan selanjutnya langsung saja ya kita mendengarkan paparan materi sedikit saja, nggak perlu panjang lebar dari narasumber kita langsung pejabat fungsional KPPN Jakarta 5 kepada Bu Sri Hastuti. Waktu dan tempat kami persilakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya. Gambarnya agak buram ya di tempat saya. Iya, tapi tetap cantik Mbak. Silakan Mbak, lanjut Mbak. Jelas. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir pada acara one-on-one meeting untuk IPA kita tahun 2022, khususnya di semester 1 tahun 2022, di mana menurut pantauan kami di KPPN yang kami undang ini adalah yang memiliki penyerapan dan juga deviasi halaman 3 DIPA yang masih rendah ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, mohon izin Bapak Ibu, kita kan udah sampai di semester 1 nih, mau berakhir nih ya, semester 1-nya nih. Terus di pantauan kami ini masih banyak yang penyerapannya juga masih di bawah 10% gitu ya Bapak Ibu, masih di bawah 20% gitu. Dan juga deviasinya juga masih banyak yang deviasinya lumayan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian IPA-nya juga jadi rendah. Ini gimana nih ya Bapak Ibu ya? Apakah untuk cara penilaiannya yang berbeda dari tahun kemarin itu agak membuat kesulitan Bapak Ibu atau gimana? Jadi di sini nanti kita akan ngobrol santai ya Bapak Ibu ya. Kendala-kendala dari Satker Bapak Ibu itu seperti apa. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi atas kendala-kendala tersebut ya. Izin Bapak Ibu, saya share screen sebentar untuk cara penilaian baik di penyerapan anggaran maupun di deviasi halaman 3 DIPA ya. Izin Bapak Ibu ya. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Untuk penyerapan anggaran ini ya Bapak Ibu nanti akan terhubung sampai ke caput ya Bapak Ibu ya.
Jadi hati-hati, jadi kalau misalnya kita nanti target yang di sini nih, penyerapan anggaran ini nanti akan menjadi target juga buat Bapak Ibu di capaian output. Nah, untuk penyerapan anggaran kan penilaian IPA-nya 20% ya Bapak Ibu ya. Sedangkan nanti untuk capaian output 25%. Jadi kalau nilai kita di penyerapan anggaran dan di capaian output sudah 100, kita kan sudah dapat 45% untuk Bapak Ibu. Jadi alangkah disayangkan apabila penilaian di penyerapan anggaran dan nanti yang berujung juga sampai ke capaian output itu rendah gitu. Jadi untuk formula di tahun 2022 untuk penyerapan anggaran memang berbeda dengan tahun 2021 ya untuk penyerapan anggaran. Nah, jadi kita nanti harus melihat bahwa ada persentase yang harus kita perhatikan pada saat kita penyerapan anggaran. Jadi persentasenya adalah di Nah, ini dia. Persentase ini di triwulan 1, 20, 15, 10, dan kalau ada bansos 25, ini akan kita kalikan dengan pagu di triwulan 1 yang ada. Begitu pula di triwulan 2 dengan persentase 50, 50, 40, 50. Begitu pula dengan di triwulan 3. Jadi kalau tidak ada bansos yang dilihat yang di sini saja ya. 20, 15, 10, lalu 50, 50, 40. Nah, di triwulan 2 ini kita melihat dari sini ya Bapak Ibu ya 50, 50, 40. Nah, reformulasinya di tahun 2022 ini itu ada persentase target ini. Target ini akan kita kalikan dengan pagu Bapak Ibu. Jadi penghitungannya seperti ini. Nah, misalnya ya, kita punya belanja untuk pegawai 51 itu 100M. Ini 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Belanja barang 200M dan belanja modal 300M. Jadi pagu 1 tahun adalah 600M. Pagu 1 tahun. Nah, perhitungan di TW1 kemarin itu kan 20, 15, 10. Jadi kita kalikan 20% dari 100M untuk belanja 51 adalah 20M. Ini penyerapan, target penyerapan untuk triwulan 1. Untuk belanja 51. Untuk belanja 52, berapa targetnya? Yaitu 15 dikalikan 200M. Jadi 30M untuk target di triwulan 1 untuk belanja 52. Begitupun dengan belanja 53. 10% kali 300. Jadi 30M. Totalnya untuk triwulan 1 targetnya adalah 80M. Nah, target ini nanti juga akan menjadi acuan dicabut ya Bapak Ibu ya. Targetnya 80M. Nah, 80M itu berapa? 80M itu adalah 13,3% dari 600M. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk triwulan 2, persentase yang harus kita capai adalah 50, 50, 40. Jadi kita kalikan. 50 dikali target 1 tahun untuk belanja 51, 50% kali 100 adalah 50M. Jadi ini target untuk belanja 51. Target untuk belanja 52 adalah 50% kali pagunya. Untuk belanja 52, 200M. Jadi dapat angka nih 100M untuk belanja 52 targetnya. Untuk belanja 53 targetnya adalah 40% dari 300, jadi 120M. Jadi total keseluruhan target untuk triwulan 2 dalam contoh ini adalah 270M. Nah, 270M itu berapa persen dari 600? Yaitu 45% dari 600 miliar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk target kita melihat persentase yang sudah ada pada peraturan ini ya Bapak Ibu ya, peraturan IPA ini ya. Yaitu untuk TW1 20, 15, 10, untuk TW2 50, 50, 40. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya bansos? Nah, untuk yang punya bansos,
kita ada tambahan persentase yaitu di triwulan 1 25%. Jadi 20, 15, 10 dan 25. Lalu triwulan 2 50, 50, 40 dan 50. Nah, cara perhitungannya sama seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Untuk target. Tidak ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi target di sini nih, misalnya nih ya, targetnya di sini contohnya nih, targetnya 45%. Nah, 45% ini nanti akan menjadi target juga kita dicaput ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti caputnya di triwulan 2 tidak mencapai 45, dia tidak akan mendapat nilai 100. Seperti itu. Jadi nanti dia akan persentase, misalnya dia hanya 40%-nya, berarti 40 per 45 kali 100%. Jadi dia tidak akan mencapai 100% untuk caputnya. Jadi ini target di penyerapan anggaran ini akan terhubung ke penilaian untuk di capaian output ya Bapak Ibu ya. Baik, kita teruskan untuk yang deviasi halaman 3. Kita kan kemarin sudah ada relaksasi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada relaksasi, 2 kali kita ada relaksasi, dan untuk yang bulan Juni ini kita nggak ada relaksasi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada relaksasi, jadi Bapak Ibu harus mulai melihat berapa sih yang saya masukkan di halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang akan kita capai, kita kejar. Jadi misalnya halaman 3 DIPA untuk triwulan ini saya akan besar sekian, sekian, sekian untuk bulan ini, bulan ini, bulan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa kemarin Bapak Ibu kan ada waktu untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA ya. Nah, apabila Bapak Ibu kemarin sudah melakukan revisi, berarti kan sudah Bapak Ibu sesuaikan dengan yang akan Bapak Ibu lakukan di triwulan 2 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini kan memang semuanya ini di tangan Satker ya. Jadi kalau misalnya saya di triwulan 2 ini mau belanja ini gitu. Apabila tidak sesuai kan kemarin ada waktu untuk melakukan revisi. Nah, penghitungannya untuk tahun 2022 ini kita memang agak berbeda karena kita ada batas maksimum untuk penilaian dari deviasi halaman 3 DIPA. Nah, cara perhitungannya, misal ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya RPD nih. RPD-nya misalnya nih, misalnya di bulan 3 bulan ini ya, April, Mei, Juni. Kita lihat nih, misalnya di sini 51-nya 2, 52-nya 2, 53-nya 5. Nah, lalu di sini kita lihat nih, bulan April. Nah, 51-nya dia realisasinya dari RPD 1, realisasinya ada RPD 2 realisasinya adalah 2. Jadi sama ya, dia akan jadi 0, 2 kurang 2, jadi dia 0. Lalu untuk 52 dari RPD 2 realisasinya juga 2. Jadi 0 juga ya Bapak Ibu. Ini 5 ke 5 juga 0. Nah, ini dia 0 ya. Lalu bulan Mei, nah bulan Mei nih. Bulan Mei RPD-nya 1,5 dan setengah. Nah, realisasinya ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, setengah ini realisasinya dia menjadi 10. Nah, karena realisasinya dia menjadi 10, karena kita kan ada batas tertinggi hanya 100%, padahal dia udah 2 jadi 10 berapa kali tuh ya Bapak Ibu ya? 500% ya.
2 kali 5 ya, 500%, tapi dia tidak dihitung 500%. Dia ada maksimumnya, dia hanya 100%. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia rata-rata deviasinya ini 66,6 dari ini 100, 100, 0, jadi 200 per 300. Jadi 2/3 ya, 66,67%. Nah, ini deviasinya untuk bulan Mei. Dan deviasi ini juga nanti akan terus membawa ya Bapak Ibu ya, rata-rata deviasi sampai dengan bulan. Jadi dia penghitungannya seperti ini. Sampai dengan bulan dia ke bawah. Jadi dari Januari kita lihat deviasinya, rata-rata deviasi masih 3,33. Lalu di bulan Februari ini ada deviasi yang tinggi, dia dari 1, realisasinya 0. Jadi dia ada deviasi sampai dengan 100%. 1 ke 2, juga 100%. Nah, ini juga 66,67. Rata-rata deviasi untuk bulan Februari. Jadi untuk rata-rata deviasi sampai dengan bulan dia bertambah ya Bapak Ibu ya. Jadi 3,33 tambah 6,67 dibagi 2 jadi 35%. Nah, nilai IKFA-nya berapa? Nilai IKFA-nya jadi 100 dikurang 35 ini. Jadi 65. Dan seterusnya sampai dengan nanti di bulan Juni. Dia akan terbawa dari rata-rata deviasi sampai dengan bulan, Bapak Ibu bisa hitung. Nanti nilai IKFA-nya 100 dikurangi dengan rata-rata deviasi sampai dengan bulan tersebut ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk penghitungan penyerapan anggaran dan juga deviasi halaman 3 DIPA. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Cici pengantar materinya ya pada pagi hari ini. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin memulai diskusi Pak? Mungkin bisa dimulai dengan penyebab atau kendala selama penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2. Karena dari data KPPN Jakarta 5 ini rata-rata dari Satker kita ini hampir kan targetnya beda-beda ya Mbak ya, kalau nggak salah Satker itu tergantung dengan pagu dan persentase dari masing-masing jenis belanja. Tapi rata-rata untuk seluruh Satker ini itu minimal pencapaian targetnya antara 40 sampai 50% sampai dengan triwulan 2. Nah, sedangkan untuk Satker kita ini ada 220 dari 230 Satker yang berada dengan realisasi penyerapan di bawah 50%. Monggo siapa yang ingin memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada kendala bisa langsung diselesaikan oleh di sini ya, di forum ini. Mungkin akan bisa kita bantu. Jadi bisa bahan evaluasi juga bagi KPPN. Mungkin ada yang bisa dibantu dari layanan KPPN-nya. Monggo silakan. Kalau nggak ada, kita yang tanya satu-satu nih. Soalnya kalau terkait kendala ini agak susah. Atau Bapak Ibu bisa juga, kalau misalnya masih bingung nih mau diskusi apa, bisa diisi dulu di link form kendala penyerapan ya, dari Satker masing-masing. Itu ada linknya di room chat ya. Ada? Oke. Kita tanyain satu-satu aja lah Mbak ya. Kayaknya nih malu-malu nih kalau diminta ngomong duluan. Oke. Kita mulai dari Satker Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ada? Direktorat Komunikasi dan Informasi dan Edukasi 668419. Udah hadir? Ini masih 12,9 ya. Berarti ya. Iya, betul. 9 kalau kita lihat di sini. Atau dari BIK nih, dari Sekretariat Utama BIK ini udah hadir Bu Yanti, silakan Bu.
Untuk open mic, perwakilan dari BIK. Halo. Iya, baik. Saya mewakili Ya, dari siap. BPJ. Iya, silakan Bu Yanti. Ya, kami penyerapan masih rendah ya 14%. Nah, itu kendalanya karena pagu kami itu sampai akhir April itu masih banyak yang diblokir. Jadi kita itu baru di Mei baru mulai lelang ya, dan itu juga ada yang gagal nih. Jadi masih penyerapan masih rendah, makanya karena pagunya masih diblokir gitu. Jadi kita belum mulai pekerjaan. Ini satker berapa ya, Bu? 017216. Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Mbak. Untuk pagu-pagu yang diblokir sudah ada penyelesaiannya belum, Bu? Kalau sekarang sih udah dibuka. Jadi kita Mei itu udah mulai ada yang lelang, ada yang mulai pekerjaan. Tapi karena kita masih lelang juga ada yang gagal, jadi ya masih terkendalanya di situ sih. Oh iya, kita kan masih sampai dengan akhir bulan ini ya, Bu ya. Jadi untuk penilaian kan nanti semester 1 ini di bulan Juli ya. Jadi mohon dikejar ya, Ibu ya. Untuk akhir Juni ini ya sudah mulai masuk untuk kontrak-kontraknya. Soalnya kalaupun misalkan lelang sudah jalan dan kontrak ditandatangan juga, karena pembayaran kan juga tidak bisa serta-merta bulan ini. Biasanya kita selesai pekerjaan itu di akhir tahun, selesainya pekerjaan. Paling kalau untuk termin juga ya mungkin sekitar bulan September atau Oktober itu penarikannya. Jadi kalau penyerapannya rendah, otomatis juga capaian outputnya nih rendah juga nih ya. Kalau untuk yang pekerjaannya bisa swakelola mungkin bisa dikejar, tapi untuk kontrak mungkin agak susah sih. Kalau untuk yang misalnya non-kontraktual gimana, Bu? Sudah berapa persen? Untuk non-kontraktualnya karena porsinya nggak terlalu banyak Nggak banyak sih. Ya? Iya, kebanyakan kontrak yang nilainya besar-besar. Gitu. Untuk deviasinya gimana nih, Bu? Sudah saya cek ya. Deviasinya ini bagian perencanaan sih yang lebih tahu, saya agak kurang paham nih untuk deviasinya. Sebentar. Ini deviasinya untuk sampai dengan bulan Juni, Mbak. Ini udah sebesar 40,79 nilainya. 40 Jadi ya? cukup tinggi ya. 40 berarti dia Ya, deviasinya karena RPD-nya 60 itu ya. Karena realisasinya mungkin lebih kecil daripada RPD-nya ya. Karena nggak ada realisasi. Kalau kayak gitu kemarin kan ada untuk pembukaan penyesuaian untuk halaman 3 DIPA ya, Bu ya. Jadi harusnya disesuaikan kemarin sesuai dengan realisasi. Jadi kalau realisasinya rendah ya disesuaikan untuk RPD-nya. Jadi kita mengecilkan untuk deviasinya di situ. Kemarin kan waktu ada relaksasi kan juga dibuka untuk menyamakan antara realisasi dengan RPD ya. Ya. Itu kendalanya di mana, Bu? Kalau kemarin sih udah sempat di ini ya dibuat penyesuaian halaman 3 DIPA. Cuman saya juga
dari perencanaan ini yang kemarin buatnya. Sebentar, saya lihat dulu. Mbak Yanti, izin Ya. suara saya akan terdengar. Saya dari bagian perencanaan. Iya, siap, Oh ya, silakan. silakan. Mohon maaf. Ini memang kemarin kami sudah menyarankan ke unit untuk mengupdate halaman 3 DIPA. Namun mungkin karena perhitungannya agak meleset ya Bu, jadi karena beberapa kegiatan itu diblokir, statusnya saat DIPA terbit itu kami hampir semuanya terblokir kecuali off. Jadi memang proses DIPA blokirnya itu baru bisa terbuka sebagian di Maret, Bu. Kemarin jadi pas penyesuaian itu kami masih berharap bisa dibuka gitu ya, pas blokirnya, jadi kita bisa ngejar, tapi ternyata juga masih meleset aja ini Bu. Gitu. Apakah masih dimungkinkan ya Bu untuk penyesuaian halaman 3 DIPA-nya lagi? Ya, oke, Bu Reni, nih, Bu Cici, halo. Mungkin ada terima telepon ya. Iya. Jadi Siap. Iya. Untuk relaksasi kayaknya nggak ada lagi Bu. Kemarin sudah ditanyakan juga ke DPA dan mereka jawabnya sudah 2 kali dilakukan relaksasi, dan untuk yang triwulan 2 ini tidak ada relaksasi lagi. Jadi memang batasnya kemarin ya 10 hari kerja ya Mbak Tia ya. Ya, betul. 10 hari kerja untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA. Demikian Bu. Heeh. Jadi ini untuk pelajaran sih, info ya untuk kedepannya. Mungkin Bapak Ibu Satker bisa lebih memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan ya. Kalau yang namanya relaksasi, apalagi untuk halaman 3 DIPA itu gampang ya Mbak ya. Tinggal menyesuaikan aja tuh. Realisasinya berapa, tinggal diubah aja dengan halaman DIPA-nya disesuaikan. Ya, jadi misalnya sebenarnya saya cuma bisa realisasi 100 juta, berarti ya bisa makan nanti di halaman 3 DIPA-nya sesuai dengan realisasi yang benar-benar di satker tersebut. Untuk ada relaksasi ya. Tapi kemarin juga waktu ada revisi dibuka ya, sebenarnya masih ada waktu tuh ya, terakhir tanggal 13 ya Mbak Tia ya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Begitu ya dari untuk Satker Sekretariat BIK. Untuk selanjutnya mungkin bisa jadi bahan pembelajaran ketika ada relaksasi, manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Oke, cukup dari Satker BIK? Cukup ya? Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Yanti dan Bu Reni. Sama-sama. Selanjutnya ini ada yang nanya Mbak dari Satker 40697 nih. Kendala penyerapan anggaran pada belanja ini ada pada belanja barang perjadin, di mana terkendala revisi POK. Semisal si A pergi ke Kota Bandung untuk di RKKL, dana perjadin Bandung kurang atau minus. Nah, apakah mereka perlu melakukan revisi DIPA supaya tidak minus? Apakah biarkan saja minus dahulu, nanti jalan sambil kita sekalian nilai minusnya? Oke, gimana solusinya Bu Cici, silakan. Ini waktu perjadinya misalnya ke Surabaya ya misalnya ya, nggak taunya dari Surabaya ke Medan misalnya gitu ya. Halo, ini dari pergi ke Kota Bandung di RKKL kejadian ke Bandung kurang atau minus. Dari Satker 40697, silakan Bu Endang. Iya. Oh ya, Pak Dian, silakan. Saya Ibu, jadi gini Bu. Jadi misalkan di detail itu ada ke Bandung ya. Ke Bandung itu, nah itu nilainya itu habis, sedangkan ada yang ke Bandung lagi gitu. Kan itu minus ya. Apakah itu bisa di pencairan dana untuk ke Bandung berikutnya gitu kan? Karena kan sudah habis dananya. Apakah nunggu revisi DIPA atau POK? Kalau ini kan akun ya,
akunnya yang minus ya Pak ya. Berarti revisinya bukan, atau geser ada dari POK yang lain ya. Jadi untuk yang di situ udah minus ya. Terus dari POK lain mau digeser ke situ yang sama-sama Perjadin tapi dengan kegiatan yang beda gitu ya. Iya kan akun itu sekarang detail ya Bu ya? Iya, akunnya yang minus untuk semua akun, misalnya akun Perjadinnya itu memang udah habis, atau ada akun Perjadin lain di kegiatan lain, kan itu bisa geser ya Pak. Gitu. Jadi kan satu kegiatan kan akun itu bisa banyak kegiatan kan, kalau kita lihat kan, karena dia kan detail ya. Jadi misalnya, misalnya akun rapat di kegiatan A, di kegiatan B juga ada akun rapat. Nah, sedangkan di kegiatan A, akun rapatnya sudah habis, kan bisa geser dari yang B. Kan seperti itu ya. Atau memang akun rapatnya itu memang sudah habis semua. Nah, kalau udah habis semua itu kan revisi ya. Tapi kalau dia masih ada kan bisa geser. Bisa POK saja. Gitu ya. Itu bisa ini dulu didiskusikan dengan yang bagian anggaran ini Pak. Kalau memang masih bisa digeser Perjadinnya biar tidak minus dari kegiatan yang lain. Gitu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Nah, diusahakan nggak minus ya Pak. Kalau ini nanti revisi DIPA nanti ya. Dan lebih panjang ya waktunya ya. Ya, oke, baik Bu. Ada tambahan juga Bu Cici ini dari Satker yang sama juga ya. Ternyata penyebab kendalanya ada di revisi DIPA untuk loan, Mbak. Nah, kira-kira ini katanya sih menghambat percepatan realisasi secara keseluruhan. Kira-kira ada tips nggak nih, Mak, biar nggak jadi kendala lagi nih untuk penyerapan di triwulan selanjutnya? Aduh, kalau loan itu kan dari pihak lendernya ya. Seberapa besar itu Bu Endang Iya, untuk berapa besar? pagu loannya Nah, itu dia. sampai menghambat penyerapan yang ditargetkan di triwulan ini? Silakan Bu Endang Tri. Halo Bu Endang. 20 miliaran Mbak Cici. Berapa persen itu Bu pagunya? Dari pagu? Dari pagu berapa persen ya? 40%. 40. 80. 80% Bu Cici. Oh iya. Gimana? Kalau loan ini kan saya kurang paham ya karena ini lender ya. Jadi memang revisi DIPA-nya juga di ini ya Bu ya, di anggaran ya, BJA ya. Iya betul Ya. Mbak. Dan ini kan waktunya kita lain eselon ya. Iya, kita nunggu itu Mbak. Jadi iya itu dia. Kalau sudah di anggaran ya, karena itu ya, karena memang kemarin itu udah 2 bulan belum juga selesai untuk loan-nya itu. Jadi memang menghambat untuk yang lain secara keseluruhan. Untuk hingga saat ini apa masih proses revisi? Masih Bu proses. Endang? Oh, masih. Sedang proses. Masih Kira-kira proses sudah 2 bulan sih. Oh, sampai kapan tuh kata ini? Nah, itu dia Mbak. Kita tidak bisa prediksi sampai kapannya ya menunggu kan aja. Hubungannya sama si lender ya. Si lender iya. Hubungan sama lender. Lendernya itu kan bukan di sini ya. Biasanya di luar ya. Oke, siap. Jadi catatan kita nih Bu Cici, mungkin akan kami jadi bahan diskusi kami juga Bu, karena terkait ini faktor eksternalnya sangat besar ya pengaruhnya ya. Iya, kendalinya di luar kita soalnya. Oke, terima kasih banyak Bu Endang untuk sharingnya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, ini kebetulan hari ini ada banyak perwakilan dari Kejari mungkin Mbak ya. Kita persilahkan dulu nih dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ada yang sudah mewakili? Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, silakan. Yap. Ya, silakan Pak Ronald. Kalau untuk
masalah deviasi halaman 3 di Satker kami, permasalahannya di kendala yang ada sama kami itu permasalahan di realisasi di penyerapan itu sendiri, tiap bulannya itu karena kita lebih sering banyak penyerapan dari bidang teknis. Nah, angkanya nggak pasti dan suka berubah. Jadi kadang kalau misalnya itu kan kita nggak bisa istilahnya ya. Kadang lompatan deviasinya ini terlalu jauh antara yang kita rencanakan dengan yang ada di bidang teknis di lapangan untuk penyerapan itu sendiri. Jadi rata-rata ya perhitungan dari kami konsepnya itu udah kita longgarkan space-nya itu ternyata di bulan ini, misalnya di bulan Mei dia lebih kecil dari di bulan sebelumnya atau lebih besar. Jadi terkadang kami juga karena bidang teknis suka nggak ketemu dengan ini, kami yang di di bidang keuangan ini, jadi ya otomatis lebih banyak konsep kami itu berbeda untuk di penyerapannya, jadi deviasi yang terjadi itu cukup terlalu jauh. Iya, betul. Itu sih kendala yang bisa kami sampaikan dari Satker kami, Bu. Oke, Bu Cici. Ya. Ini penyerapannya juga masih 36 ya Pak ya? Iya. Dari targetnya berapa tuh Pak sampai triwulan 2? Ya, kami berusahanya bisa nyampe di angka 40 sampai 50, cuma ya tergantung dari istilahnya yang punya meja lah dari bidang teknis ini kebanyakannya, karena ada beberapa kegiatan di kami itu di handle pagunya dari pagu pusat. Jadi kegiatan itu ditanggung di pagu yang ada di pusat. Jadi tidak di yang ada di wilayah, untuk misalnya ada kegiatan yang ada di bidang teknis. Kebanyakannya seperti itu. Jadi yang seharusnya misalnya kayak seperti perjalanan dinas apa segala macam seharusnya terserap, cuma karena ditanggung di DIPA pusat akhirnya nggak jadi terserap, padahal kegiatan itu sendiri berjalan tiap hari gitu. Oke, Bu Cici silakan Bu komentarnya. Ini ada ini enak kurang ya. pagunya banyak dihandle oleh Kejaksaan Agung ya berarti ya? Ya, ada beberapa kegiatan di bidang teknis. Kebanyakannya itu kegiatan itu dihandle sama pagu yang ada di Kejagung. Jadi otomatis SPPD kegiatan perjalanan dinas yang ada di bidang teknis yang ada di wilayah kami Satker kami itu sendiri akhirnya ya nggak terserap. Gitu, ini dari tahun ke tahun seperti itu ya Pak ya, berarti ya kondisinya maksudnya? Ya, setiap tahun. juga sih cuma pas untuk di tahun anggaran ini aja baru baru seperti itulah. Dan biasanya akhir-akhir lewat tengah semester biasanya Bu mendekati ujung tahun baru rata-rata di situ digeber untuk penyerapan itu sendiri dari Satker wilayah. Berarti ini banyak belanja 52 berarti ya Pak ya? Iya. Banyak terjadi ya? Iya Bu. Jadi 52-nya yang nggak kepake ya? Iya. Seperti itu Bu. Pak. Iya. Ya soalnya kan nggak bisa nggak bisa dipungkiri ya seperti ini ya. Karena ya itu ya belum ketemu titik pencerahan kayaknya ya. Mudah-mudahan nanti susah untuk ininya triwulan 3 bisa ngejar ya mudah-mudahan lah ya. Siap, kami coba maksimalkan Bu. Ya, mohon izin sebelumnya Bu. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ronald untuk diskusinya ya dari Satker Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Siap. Oke.
Selanjutnya, ada lagi kah yang ingin bertanya atau berdiskusi? Oke, kita tanya aja ya. Untuk dari Satker Ditjen Administrasi Hukum Umum ada nggak? Dari Ya, hadir. Iya, silakan Bu. Ya, dari ya, dengan Ibu siapa nih? Ica, Ica. Ica. Oke, silakan Bu. Untuk aku sendiri, memang penyerapan anggaran itu susah sebenarnya kalau misalnya sesuai target yang baru. Saya boleh share screen nggak? Silakan. Ya, bisa nggak Mbak? Bisa nggak Bu? Nah, Screen. Oh, oke. sudah terlihat belum ya? Mm-mm. Ya, silakan sudah terlihat Bu. Sudah terlihat belum ya? Iya, sudah. Oh, sudah. Ini kan target penyerapan kami Mm-mm. seperti ini. Nah, kemudian ini perbandingan RPD kami sama realisasi. Mm. Nah, yang kami ingin tanyakan itu, ini kan perhitungan penyerapan anggaran di OMSPAN ya. Di Nah, OMSPAN. kami tuh belum mengerti perhitungan untuk yang di kolom N ini, yang nilai penyerapan. Yang ini kami belum tahu asalnya dari mana. Oke, konfirmasi dulu Bu, itu target periode tuh yang dari OMSPAN. Target periode ini dalam kurung persentase udah sama kan ya dengan target yang Ibu hitung sendiri? Oh, kalau hitungan kami ini yang di bawah ini. Oke. Cuman Ya, hasilnya sama ya yang kolom M ini hasilnya Mm-mm. nggak sama. Mau konfirmasi aja ini yang di OMSPAN itu untuk Oke. IPA akunya itu yang per bulan itu angkanya dapat dari Mm. mana? Oke, siap. Ini bagus nih Mbak, Bu Cici nih untuk pertanyaannya nih. Silakan Bu Cici, mungkin bisa dijelaskan nilai akhir kali ya itu ya. Ya, nilai Perhitungan di akhirnya. akhirnya, iya. Yang bakal, yang ada nongol tuh di bobot penyerapan anggarannya tuh. Itu Ya, kenapa Mbak betul. kok bisa beda? Kira-kira apa tuh penyebabnya? Bagus nih, Ibu udah kepo ya berarti ya di OMSPAN. Sebenarnya di OMSPAN itu juga Ya, udah karena ada. saya penasaran sebenarnya. Saya cek dulu ya yang di Iya, OMSPAN-nya ya. sebentar. Oke, boleh Bu. Ini informasi nih buat Bapak Ibu sekalian nih, kalau misalnya iseng-iseng tuh bisa dibuka tuh monet PA yang di OMSPAN-nya. Itu seperti yang Bu Ica tadi buka ya. Bu Ica kan ya namanya? Oh iya, Ya, betul. iya, itu kan kelihatan tuh targetnya. Jadi sebenarnya bisa dilihat juga dari OMSPAN, target Bapak Ibu tuh juga sudah dihitung secara sistem. Kecuali nanti ada revisi, mungkin akan mempengaruhi perhitungan targetnya di akhir triwulan. Seperti itu ya. Karena ada kemungkinan nih satkernya juga nggak tahu kalau ternyata di OMSPAN bisa melihat sudah dihitung sama sistem. Caput juga seperti itu ya. Caput juga udah ada perhitungannya. Jadi tinggal Sudah dihitung ya. dikejar aja, iya, dikejar aja nih targetnya, jangan terlalu jauh, realisasinya jangan terlalu jauh dari target yang sudah ditentukan. Oke, udah bisa Bu Cici? Ya, baik. Ya, silakan Bu. Untuk sampai dengan bulan Mei di sini persen sampai dengan periode ini hanya 12,16% ya tercapainya ya. Nah, di target di sini 51 13 232 61 penyerapannya 78 target 47 persentase sampai dengan periode ini 12,16. Jadi nilai kinerjanya 25,53. Tidak sampai 100%. Jadi 12,16 per 47 kali 100% ya. Nah, 25,53 kalau 28. Ini sama ya indikator ya.
Oh iya, ini saya juga masih jadi bingung ya, karena ada nilai kinerja ya. Nilai kinerjanya udah jelas ya. Untuk IPA-nya nilainya segitu gitu. Jadi untuk sedangkan indikator penyerapannya ini yang ada tambahan di kolom sebelah kanan ya, Bu, ya. Iya, betul. Karena untuk PW1 indikatornya dapat 34,11, untuk PW2 sama nih semuanya 28,89. Baik, nanti kalau sudah ada jawaban saya infokan ya sebentar. Ya, mungkin ini Bu Cica bisa ini sharing ya. Ini kira-kira kendala penyerapannya sampai dengan sekarang ya, sampai dengan tanggal hari ini kira-kira apa? Kendalanya pertama karena memang kami di belanja modal itu ada waktu awal tahun itu ada sebesar kurang lebih 129 itu masih diblokir. Nah, kemarin kita revisi BIPA, ada beberapa yang sudah dibuka blokirnya, tapi masih ada sekitar 78M yang masih blokir. Nah, kemudian di PPK kami itu memang rata-rata menyusun RPD-nya itu di awal mulai aktifnya itu di sekarang ini. Kemudian untuk target penyerapan ini kan masing-masing jenis belanja ada targetnya ya Mbak. Nah, otomatis di triwulan 1, triwulan 2 kan belanja modal kita belum memenuhi target tuh. Apakah ini akan mempengaruhi deviasi kami atau gimana supaya kalau dilihat di Omsman sih deviasi kami itu nilainya sudah cukup bagus sih. Cuman khawatir ke belakangnya aja. Kalau penyerapan dengan deviasi kan hal yang berbeda ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di deviasi itu kan kita bikin yang di halaman 3 BIPA ya. Jadi RPD ya, itu nilai dari RPD ya. Jadi RPD untuk 3 bulan itu yang dibuat itu seperti apa. Misalnya saya mau belanja ini gitu kan. Nah ternyata belanjanya nggak sampai segitu atau meleset jauh tadi seperti yang dikejari, sudah ada RPD-nya. Itu yang mempengaruhi untuk yang deviasi, bukan dari yang penyerapan ini. Kalau yang penyerapan ini kan targetnya dia sudah ada dari yang persentase tadi dikalikan dengan memang pagunya ya. Pagunya per belanja 51, 52 dan 53. Jadi memang beda dengan deviasi ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu pertanyaan satunya lagi Bu Cici, itu kalau semisalnya target realisasi dari masing-masing belanja ya Bu Ica ya, itu tidak tercapai sesuai target, apakah akan mempengaruhi persentase pencapaian penyerapan anggaran juga di akhirnya? Silakan Bu Cici. Gimana saya agak bingung gitu. Jadi kan itu ada targetnya ya, target belanja kan udah dihitung ya belanja per jenis belanjanya. Kalau misalnya 52 atau 53 nih ada kendala tidak mencapai target, apakah akan mempengaruhi pencapaian target penyerapan anggaran yang dimaksud IPA? Kalau untuk penyerapan anggaran ya pasti, dan itu juga ngaruh juga nanti di yang tadi saya bilang. Nanti target itu kan juga langsung ke yang capaian output ya. Otomatis ya ke sana. Tapi sebenarnya penyerapan anggaran di IPA itu tetap dihitung keseluruhan kan ya, persentase keseluruhan Mbak ya, per jenis belanja. Kalau untuk indikator penyerapan anggaran ya Mbak Ica ya, itu tetap dihitungnya dia gelondongan lah bahasanya. Semua ya, tidak lagi memperhitungkan mau 51-nya tercapai atau tidak, 52 atau 53. Tidak. Makanya kalau misalnya 53-nya nggak tercapai, kita bisa ngejar di 52 nih. Oh bisa ya berarti ya. Iya, sebenarnya masih bisa substitusi silang ya. Betul. Paling mempengaruhi di capaian output ya Bu Cici ya.
Oke. Enggak Seperti juga, itu. capaian outputnya juga gelondongan, jadi kita hitungnya Oh, gitu. gelondongan juga. Tetap. Oke. Tetap. Jadi misalnya outputnya baru, di sini kan target, dari target dikalikan itu kan kita dapat target nih. Target untuk triwulan 2 misalnya 48% misalnya. Nah, capaian outputnya untuk dapat 100 ya minimal 48 itu. Untuk capaian outputnya, KCO-nya ya, gitu. Dan apa? PCRO-nya minimal 48 juga sudah tercapai untuk PCRO. Dan untuk akhir tahun nanti RPRO-nya dihitung. RPRO-nya minimal mencapai target. Seperti itu. Jelas ya, Ya. mungkin banyak juga yang nangkepnya gitu Mbak Cici, soalnya mungkin karena ada perhitungan target per jenis belanja, jadi dikiranya Ya. persentase nanti penyerapan di IKPA-nya itu indikatornya akan terpengaruh juga kalau tidak mencapai target dari jenis belanja. Bagus nih pertanyaannya. Ini berarti Mbak Ica nih contoh orang-orang yang kepo nih, bagus Mbak. Jadi kita tahu, harus tahu formulanya ya. Jadi Tahu bisa nyusun formulanya, strategi. tapi mengejarnya masih belum nih. Iya, belum. Jadi kayaknya PR ini 2 kemarin minggu. capaian outputnya juga ini ya bermasalah ya. Sudah berapa persen? Gimana? Untuk capaian output? Capaian output iya, kemarin kita waktu bulan April itu kita belum tahu formulanya, jadi nilai kami itu rendah. Nah, kalau untuk bulan Mei itu kami udah sedikit mengetahui formulanya, jadi bisa kami perbaiki tuh di bulan Mei lebih Ya, baik karena lah itu daripada bulan hitungannya April. nanti teklas non ya Bapak Ibu ya. Teklas non. Jadi yang belum tercapai di April, Mei, yang penting nanti akhir Juni tercapai. Ya. Jadi nggak dilihat yang April dan Mei. Yang penting Juninya tercapai sesuai dengan tadi target penyerapannya itu. Oke. Siap, jelas ya Bu Ica ya. Ya, Terima kasih banyak ya untuk diskusinya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kita tanya lagi deh kalau nggak ada yang mau tanya nih. Mungkin dari Direktorat Tanaman Pangan ada perwakilan, silahkan. Dirjen Tanaman Pangan. Belum ada ya? Oke. Kalau dari Jaksa Agung Muda bidang pengawasan nih, ada? Jaksa Agung Muda bidang pengawasan ada? Dari Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian PHLN nih. Silakan di open mic. Direktorat Pembangunan Jalan. Izin yang 409257 tadi Excel-nya bisa di-share ya di sini di share Bu Ica. Di chat ya. Ya. Nanti saya kirimkan ke di PA. Dari pengadaan tanah jalan tol wilayah 2 ada? Atau Direktorat Pembangunan Jalan? Iya Mbak, ada Mbak. 715. Iya, silakan Bu Dwi ya. Iya. Jadi yang menghambat adanya realisasi di kita adanya keterlambatan pejabat perbendaharaan yang lama, penggantiannya baru tanggal 12 Mei kemarin, Mbak. Serta adanya kegiatan swakelola di PPK yang realisasinya masih sangat kecil itu. Jadi mengakibatkan itu karena pejabat
PPK-nya sudah pindah. Nah, baru ada pergantian di bulan Mei kemarin. Oke, silakan Bu Cici. Ini karena beberapa satker nih curhat yang sama. Nih adanya pergantian pejabat pengelola keuangan ya. Silakan Bu Cici. Jadi dari triwulan 2 ini baru sebulan lebih kosong jadi gitu ya Bu ya? Iya betul, sebagian PPK ada 2 PPK yang diganti. Iya ya. Jadi terkendala di situ ya Bu. Jadi nggak bisa SPM nggak bisa masuk ya? Iya betul ya Ibu. Tapi tidak ada kendala terkait untuk pergantian user saktinya ya? Nggak ada di situ? Terkait mutasi Alhamdulillah, dari kantor pusat saja ya berarti? Ya alhamdulillah untuk saktinya nggak ada kendala sih. Oke. Siap. Ini rata-rata soalnya bulan ini pekan mutasi dari teman-teman PUPR nih Bu Cici. Iya Karena betul. rata-rata ganti ya. Itu kalau PPK PPSPM-nya langsung dari SK Menteri ya Bu ya? Soalnya Betul. bukan dari SK Menteri. KPA-nya masing-masing ya. Oke, itu Enggak, mungkin SK tuh. Menteri semua. Iya. Mungkin itu ya Bu Cici yang bikin lama ya. Sama ya. Bikin kosong. Makanya di tempat-tempat lain juga mirip ya, SK-nya pusat ya semuanya dari menteri ya. Kemungkinan di PUPR rata-rata sama semua karena satu SK ya. Iya betul. Seperti itu. Oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih konfirmasinya ya Bu. Baik Ibu. Oke. Dari teman-teman PUPR yang lain, adakah kendala penyerapan yang lain? Dari kepatuhan dari mana nih? Direktorat Jenderal Cipta Karya ada? Atau dari Bina Teknik Sumber Daya Air? Hadir, Mbak. Iya, boleh. Silahkan Bu. Siapa ini? Saya dengan Arindi. Iya, Bu Arindi. Ya, silakan Bu. Ya, untuk Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, kami ada beberapa kendala. Jadi untuk belanja pegawai itu, kalau tahun kemarin penyumbang deviasi yang paling besar di antara belanja yang lain. Jadi tahun kemarin itu penyerapannya hanya 80%. Namun karena ini terkait dengan belanja pegawai, jadi kami tidak berani untuk merevisi sekarang ini gitu. Jadi mungkin menunggu sampai akhir tahun nanti akan dilaksanakan revisi jika memang ada kelebihan yang banyak di belanja pegawainya. Untuk belanja barang kami ada menunggu revisi, jadi ada mau rencana revisi Kanwil dan revisi DJA. Untuk revisi DJA sendiri kan butuh waktu ya Mbak ya dan Bu Cici. Jadi kami masih menunggu itu. Ada titipan juga dari PPSPM, saktinya beberapa hari ini error sehingga berkas-berkas tidak bisa segera dicairkan, ditumpuk terlebih dahulu. Menunggu sakti itu. Lalu untuk belanja modal kami ada kendala di pengadaan 2 belanja modal yang besar, dia sekitar 26,6% dari total pagu anggaran, baru selesai terkontrak, lelangnya baru selesai, dan baru uang muka untuk yang ADCP itu, untuk rapidnya belum uang muka karena terkendala revisi, karena ada perbedaan item yang di RKKL dengan yang kebutuhan di lapangannya, jadi masih harus menunggu revisi dulu, uang mukanya belum bisa diproses. Nah itu nanti baru bisa selesai pada triwulan 4, pada bulan Oktober dan bulan September. Begitu Bu Cici. Dan untuk dari bendahara mungkin Mbak Agnes ada tambahan? Ini belanja pegawainya masalahnya di mana ya Bu ya, kalau mau saya boleh tahu. Belanja pegawai kan paling cuma untuk belanja pegawai di Direktorat Bina Teknik itu kami membayarkan
dari banyak satker, Bu. Jadi balai-balai teknik. Jadi tidak hanya satu satker, tapi ada banyak satker, sehingga berkumpul di Bina Teknik. Nah, kami menganggarkannya besar, dan biasanya belanja pegawai itu kan ada cadangan yang tidak boleh diambil ya, yang harus sampai akhir tahun dipertahankan. Jadi masih menunggu sampai akhir tahun. Ya, siap kalau gitu ya. Tapi kalau untuk pendaftaran kontrak sudah ya untuk belanja modal ya? Pendaftaran kontrak sudah, Bu. Proses lelangnya juga sudah selesai. Uang muka untuk yang ADCP sudah, yang Arapid belum, menunggu revisi. Sama mungkin ada kendala, ini titipan dari SPM juga, karena sekarang Sakti itu per detail ya, Bu. Kadang-kadang perjalanan dinas itu terutama untuk yang administrasi, karena kami biasanya menunggu undangan dari Sedijen SDA. Jadi kami tidak mengetahui nanti akan ada undangan ke kota mana. Sedangkan di RKKL itu tidak ada kota tersebut. Paling seperti itu, Bu, kendalanya terkadang. Iya. Kalau di Sakti harus ditulis soalnya kemananya. Sudah jelas. Jadi kalau misalnya mau ke Bandung, ditulis ke Bandung, padahal nantinya bukan ke Bandung ya. Iya benar, karena kami bukan yang mengadakan acara, tapi kami yang diundang oleh Sedijen gitu. Kadang-kadang tuh jadi lama ini ya pertanggung jawabannya, nunggu revisi dulu gitu mungkin. Terima kasih ya Bu ya, Bu Arimbi atas konfirmasinya. Cukup ya Bu Arimbi ya. Oke, terima kasih banyak. Memang agak sulit nih Mbak Tia nih kalau yang dinasnya belum jelas. Soalnya di Sakti harus jelas kemananya. Di situ ada tujuannya. Tujuan perjalanan dinasnya itu harus diisi. Kota tujuannya. Harus dibikin strategi nih, duduk bersama nih pengelola keuangannya nih. Kira-kira ke depannya gimana cara meminimalisir lah ya Mbak ya, setidaknya. Jadi jangan terlalu besar pengaruhnya nanti. Oke, selanjutnya ini dari Sekretariat Pengatur Jalan Tol ada? Atau dari Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2? 20117 ada? Dari Manajemen Kebinamargaan? Belum ada. Dari BKKBN ada yang mewakili? Ini ada dari Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ciliwung Cisadane. Silakan. Open mic. Bu Nur Santi, silakan Bu Nur Santi. Oke. Belum ada ya. Dari ATR BPN ada yang mewakili? Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ada? Ada, tapi malu-malu atau memang nggak ada ya Mbak Tia ya? Atau ditinggal nih ke toilet nih. Tapi barengan banget ini ke toilet ini kayaknya. Ya, silakan Bu Nur Santi. Ada yang ingin disampaikan terkait ya, ini kendala penyerapannya? Kendalanya ya, untuk Satker PJPA itu ada beberapa kendala. Yang awal sekali
itu memang adanya revisi DIPA yang loan itu, Bu. Jadi ketersediaan dananya itu nambah ya. Kami menunggu. Baru sudah terbit sih, kami sudah mulai ngajukan penyerapannya. Kemudian kendala yang lain, ada beberapa pekerjaan yang koordinasi dengan instansi lain ya, ini yang laporan dari PPK ini harus ada koordinasinya dan menunggu, sehingga penyerapannya itu agak harus menunggu hasil daripada kesepakatan instansi yang bekerja sama dengan kami ya. Itu yang kedua. Terus sebentar. Jadi ada proses tadi hambatan terkait dengan koordinasi dengan yang lain, kemudian tadi revisi DIPA, dan ada masih dalam proses adanya penghematan anggaran untuk paket Kemayoran ya di salah satu PPK kami. Seperti itu, Bu. Oke. Ada 3 kendala utama nih, Bu Cici. Ada terkait revisi DIPA, kemudian pekerjaan yang harus koordinasi ya dengan instansi lain, jadi prosesnya cukup panjang, kemudian ada penghematan anggaran. Silakan Bu Cici. Benar. Oh ya, untuk yang loan nilainya besar ya Bu ya? Iya, cukup besar. Itu? Berapa persen Bu dari Pagu? Persen itu ada di PPK IRWA ya. Soalnya nih penyerapan Ibu sampai dengan saat ini masih di 13%-an ya, dari target sekitaran 40 sampai 50%. Gimana tuh Bu sampai akhir Juni kira-kira gimana nih? Ya, untuk akhir Juni salah satu PPK punya progres, ya berharap tergantung koordinasi itu Bu tadi. Kak, bentar Bu, tadi catat PPK-nya. Kalau untuk penghematan anggaran ini dana terblokir atau memang dananya dikurangi ya Bu ya? Iya, Pagunya dikurangi, pagunya memang sudah berkurang setelah revisi. Oh, malah bertambah, Bu. Oh, pagunya bertambah. Iya. Lalu penghematan anggaran di mana? Apa masih terblokir atau gimana? Iya, ada yang di bintang gitu. Oh, pagunya naik tapi masih di bintang gitu. Iya. Beberapa di bintang. Lalu proses revisinya jadi penghematannya di situ belum kelihatan. Proses revisinya kemarin yang untuk loan sih sudah selesai ya. Maksudnya sudah selesai. Kami juga sudah uang muka kami ajukan. Sekarang baru berapa minggu kemarin sudah bisa narik muka dari yang tadi yang di kendala dengan pagunya. Berarti kalau yang loan ini bisa kita coret ya, untuk revisi di loan kan sudah oke ya berarti ya. Jadi tinggal kalau untuk kontraknya juga sudah masuk ya. Sudah. Sudah Parwas, berarti tinggal menunggu pencairan dananya ya. Di saktinya berarti mudah-mudahan untuk akhir Juni sudah bisa berjalan ya Bu ya. Sudah. Lalu berarti ini bisa kita coret dari kendala ya, semoga aja untuk yang bisa loan ya. Yang loan sudah Bu, sudah bisa. Bisa kita keluarkan ya dari kendala ya, karena kan dia sudah proses untuk ke step selanjutnya ya. Betul. Tinggal yang koordinasi dengan instansi lain ya, karena beda instansi harus. Iya.
harus jelas waktunya ya, waktunya belum dapat ya. Misalnya nanti waktunya di TW3 atau di TW4 seperti itu ya. Betul, Bu. Lalu yang untuk ini Bu, yang tadi yang paket Kemayoran, Iya. itu awalnya berapa jadi berapa itu naiknya? Nah, ini Izin Bu menambahkan informasi yang ditanyakan Bu. Ya, silakan. Ya, PK-nya nih. mungkin ada PK-nya, Bu. Dari Ya, ini. Ibrahim Bu dari PPK Ya, Atap silakan. dari Policis. Terkait yang di Kemayoran ini nilai pagu di kami yang masih membebani progres itu ada untuk pekerjaan fisiknya ada 19 M, kemudian untuk supervisinya 1 M, Bu. Jadi totalnya sekitar 20 M ya, 20 M yang masih membebani kita. Tapi rencana akan kita drop dan sudah kita konsepkan Bu, melalui bidang perencanaan program sudah dikonsepkan, sudah rencana mungkin hari ini atau besok sudah dikirim ke pusat Bu, untuk yang rencana pengedropan 2 paket itu. Ya, mudah-mudahan sudah bisa jalan ya Pak ya. Ya, terus yang terkait dengan koordinasi dengan eksternal tadi Bu, itu yang memang agak cukup sulit ya, tapi tetap kita follow up terus ya, karena ada pekerjaan kita yang di istana itu sudah terkontrak ya, dan sudah menagihkan uang muka, tapi fisiknya masih belum signifikan karena kita harus koordinasi dengan internal ya, yang di istana Bu, di istana kepresidenan, terus termasuk juga yang di BRINS ya, yang badan riset itu teknologi itu. Jadi kita menanam. Terus kayaknya ya Pak ya, suaranya. Halo? Suaranya putus ya Mbak Tia ya? Iya, ini hilang nih. Mana? Halo Pak. Nah, mohon diulang lagi Pak Ibrahim. Putus tadi Pak. Aduh, sinyalnya jelek ya. Iya nih. Tadi saya mana? Sampai yang di ini ya, yang di koordinasi Pak ya? Ya, koordinasi yang dengan istana ya Pak dan BRIN ya. Jadi koordinasinya ada 2 tempat Bu, di kepresidenan di istana kepresidenan yang di Bogor, terus yang kedua di BRINS ya. Yang di BRINS ini yang di lokasi yang di Kebun Raya. Nah, ini yang di lokasi Kebun Raya ini ada kendala karena pipa yang kita tanam tidak boleh merusak tanaman koleksi ya. Tanaman koleksi. Jadi tanaman koleksi ini umurnya 200 sampai 300 tahun. Nah, ini tidak boleh mengena akar sehingga kita mencari jalur lain, dan kemarin sudah survei bareng dan sudah kita susun lagi Bu terkait dengan jalur pipanya. Ini rencana hari ini atau besok kita bisa ekspos ke pihak BRINS-nya Bu. Jadi kita follow up untuk percepatan pekerjaan fisik. Ya. Nah, tadi sesuai informasi Mbak Tia masih rendah sekali ya. Iya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita di akhir triwulan 2 ini paling tidak bisa mengejar, mendekati dengan itunya ya, yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya ya. Ya Bu. Semoga ini tidak ada kendala setelah kita ekspos di BRINS ya. Si 13% nih Pak, soalnya dari targetnya berapa nih target circle-nya? 40-an ya? 45. Waktunya tinggal 2 minggu lagi ya Pak ya. Mohon kerjasamanya nanti ditindaklanjuti saja. Kayaknya caputnya juga rendah juga nih ya berarti ya Pak ya, biasanya. Penyerapannya rendah, caputnya rendah juga. Sayang ya. Karena untuk penyerapan kan kita 20% Pak, penghitungan IPA-nya 20% ya. Ya Bu. Caputnya 25%. Jadi dimohon ya Bapak Ibu ya, paling tidak kita mengejar, mendekati lah. Kalau tidak bisa sesuai kita mendekati sampai dengan yang sudah kita rencanakan ya, target ya. Di IPA itu kan sudah ada targetnya.
Terima Terima kasih kasih ya banyak Pak. Pak Ibrahim ya Pak Ibrahim infonya. atas informasinya dan konfirmasinya. Terima kasih. Selanjutnya dari Satker BKKBN ada perwakilan nggak ya? Kita panggil dulu nih. Dari KI ke 420 143, silakan. Oh sudah sih. Kemarin juga sudah ikut ini ya. Oke, dari Satker mana lagi nih? Pada malu-malu semuanya nih. Tapi nanti penyerapannya masih bermasalah nih. Untuk yang perwakilan imigrasi gimana Mbak Tia? Kalau yang dari Kejaksaan kan kemarin sudah ada konfirmasi ya. Sedangkan sekarang banyak yang dari Kumham ya, perwakilan imigrasinya ya. Ini nggak tahu nih, udah hadir belum ya? Karena katanya ada kegiatan nih 3 hari ini barengan banget. Silahkan kalau ada yang mewakili dari imigrasi, terutama karena punya anak satkernya banyak ya perwakilan imigrasi di luar. Silahkan ada yang mewakili. Karena udah konfirmasi sih ini Bu, kemarin mereka konfirmasi tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan. Ini Bapak Ibu kalau malu-malu nih kita ngobrol di sini silahkan diisi lewat link ya untuk tetap kami evaluasi juga nih kenapa penyerapannya masih rendah-rendah. Atau dari jam pengawas nih, ini banyak nih yang hadir. Tapi silahkan jam pengawasan. Jam pengawasan ini Jaksa Agung Muda kan ya, bidang pengawasan, silakan. Ya, Iya. makasih Bu atas kesempatan yang diberikan ke kita ya. Siap, jadi, silakan Pak. Karena kita terkait sama Inspektorat Keuangan, jadi kita memberikan catatan aja di acara ini bahwa memang konteksnya ini terkait penyerapan anggaran. Tapi kita harus tahu juga bahwa penyerapan anggaran itu juga terkait masalah bukti legal formal dan bukti hukum, kan gitu. Itu seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Seperti misalnya di akun 52 di belanja barang itu, jangan sampai nanti karena kita mengejar penyerapan anggaran, ternyata bukti dukungnya tidak lengkap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti pada gilirannya tentunya nanti itu harus dikembalikan ke negara, walaupun sudah terjadi pencairan. Kemudian terkait untuk belanja modal di akun 53 juga, tentunya juga kita harus pahami juga terkait masalah pengadaan barang jasa. Seperti di Perpres 12 2021, itu banyak tidak menyertakan HPS. Padahal seperti kita ketahui kalau udah terkait anggaran di atas 10 juta, harga perkiraan sendiri itu sangat penting. Jadi artinya walaupun ada di POK, di pagu definitifnya, tentunya itu hanya pedoman aja, dan paling tidak kita kalau udah di atas 10 juta kita harus buat HPS-nya. Karena nanti jangan sampai kita mengabaikan terkait tentang aturan pengadaan barang jasanya. Jadi saya harapkan itu juga menjadi perhatian kita semua, jadi penyerapan anggaran itu benar-benar anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Pak saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, jadi kendalanya di mana ya Pak ya? Untuk yang 52 apakah bukti dukungnya belum lengkap atau gimana? Jadi tidak masuk SPM-nya ke KPPN? Sebenarnya Pak, kalau mungkin kalau di Inspektorat Keuangan mungkin kita lebih ke arah review atau inspeksi khusus kan gitu. Mungkin kalau itu lebih cocok ke bagian keuangan Mbak gitu. Terima kasih. Ini berarti yang 419346 ini baru berapa persen ya? Ada sekitar 14% baru Mbak.
Nah, berarti kan untuk belanjanya sendiri belum banyak yang pencairannya ya ke KPPN ya. Nah, apakah kendalanya di bukti dukungnya yang kurang sehingga belum membuat SPP dan SPM-nya di Sakti atau gimana? Atau ada kendala di Saktinya atau memang ada kendala lagi di misalnya di OTP-nya atau gimana gitu, Pak? Sehingga proses pencairannya menjadi tersendat. Ya, sebenarnya kalau dibilang kendala nggak ada Mbak, tapi kalau terkait seperti disampaikan yang bukti dukung tadi, memang kita sekarang juga termasuk ada tugas kita melakukan verifikasi lapangan terkait WBK BBM. Jadi ada pembagian tugas juga kita di sini. Jadi bukan hanya masalah terkait untuk bukti dukung, cuman mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita laksanakan sehingga mungkin penyerapan nanti ke depannya akan kita lebih tingkatkan lagi gitu. Demikian, mungkin Pak. ada teman-teman lain dari Jaksa Agung yang bidang pengawasan untuk menambahkan mungkin kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran ya. Itu kira-kira terkendalanya di mana sehingga penyerapan sampai dengan triwulan 2 yang seharusnya mencapai 45-50% sekarang masih stuck di 13%. Silahkan, mungkin ada yang menambahkan juga. Ini soalnya yang hadir lumayan banyak nih Pak dari teman-teman jam pengawasan nih, saya pantau nih di pesertanya nih, silahkan. Soalnya kan kalau dari 53 sendiri untuk kontrak kan masuk ke KPPN pastinya dia sudah harus semuanya sudah harus beres ya. Lalu nanti baru kita akan mengeluarkan ini ya, RK ya, pendaftaran kontraknya baru bisa disetujui. Seperti itu. Mohon izin Ibu, Ya. kami dari Satker 419346 bagian pengawasan, bagian keuangan pengawasan. Memang kendalanya di kami itu memang semua sudah ada kegiatan, tetapi belum ada penyerapan anggarannya belum optimal karena untuk proses PPK dan bagian PPK dan penguji tagihan sedang ada kegiatan di luar kota. Gitu Bu, jadinya kami kendalanya tidak bisa memasukkan SPM. Oh ya, sampai ini ya, itu untuk triwulan 2? Iya. Atau dari awal, dari satu semester ini? Dari apanya Bu, izin Bu? Ini kan persentase itu kan dari awal ya, dari Januari ya, sampai dari sekarang, awal. jadi baru serap tidak sampai 30% aja nggak sampai gitu. Jadi izin Bu, kami itu baru minta uang persediaan UP itu di bulan Maret. Karena di bulan Januari dan di bulan Februari kami ada pergantian KPA dan PPK. Jadi untuk pendaftaran saktinya kami kesulitan waktu itu. Jadinya di bulan Maret. Terus yang kedua adanya kebijakan karena waktu itu COVID sedang meningkat, jadinya ada kebijakan untuk untuk dihentikan dulu perjalanan dinas karena kebetulan di pengawasan ini kebanyakan perjalanan dinas anggarannya. Iya, jadi ya. Iya, belanja perjalanan dinas. Jadi kami itu baru mulai perjalanan dinas di bulan Maret. Ya. Terus ada kebijakan, izin Bu, ada kebijakan lagi sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri, kan di stop lagi perjalanan dinas. Ya. Sudah Idul Fitri, perjalanan dinas baru mulai lagi perjalanan dinas. Nah terus bulan ini perjalanan dinasnya di bulan Juni ada kebijakan lagi di stop. Terus untuk ada kegiatan kami internal namanya tim penilaian integritas zona integritas di luar kota. Nah itu khusus kita lagi fokus seperti itu di bulan Juni ini Bu. Jadi kalau berjalan nanti bisa terserap ya karena kan ini ya, kan Bu. Ya. Jadi semua kegiatan sudah kita laksanakan tapi untuk
untuk pertanggungjawabannya seperti yang tadi Inspektorat Keuangan bilang, belum bisa untuk yang pertanggungjawabannya itu, dokumen-dokumen pertanggungjawabannya itu belum lengkap. Tapi untuk kegiatannya sudah kita laksanakan, Bu, izin Bu. Oh ya. Jalan dinas. Ya, kayak untuk sampai dengan akhir Juni udah bisa ini ya, masuk SPM-nya berarti ya KPPN ya untuk ya, pencairannya. insya Allah sih sudah, Bu. Terima kasih atas konfirmasinya ya, Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih banyak ya sharingnya dari ini ya Jaksa Agung Muda Pengawasan. Oke. Selanjutnya ada lagi dari Hortikultura, ada perwakilan Dirjen Horti? Atau BJKW wilayah 3 ada? Halo, Ibu, mohon izin belum bisa komentar banyak karena memang sama seperti Satker tadi yang sebelumnya menyampaikan bahwa ada perubahan pejabat ini Satker, Bu. Jadi memang kita sedang mengejar, tapi dari sisi pencapaian sepertinya memang sudah 50% ya, Bu ya. Dari catatan. Nah, nanti kita akan kick off sesuai dengan schedule, Bu. Oh ya. Untuk perubahan pejabatnya, apakah ada kendala untuk pendaftaran di Saktinya, Pak? Ya, di Sakti kita baru aktif lagi untuk pejabat di Juni minggu lalu, Bu. Tapi ada kendala nggak, Pak, untuk proses pendaftarannya di Sakti? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Oh iya, ya. Jadinya Ini kayaknya diundangnya bukan untuk ini ya, isu penyerapan nih kayaknya dari Satker BJKW 3 ini kayaknya masalah deviasi nih Pak. Karena deviasinya lumayan tinggi, 31,69. Oh, ya nanti kita akan cross check lagi, Bu. Soalnya saya kira tadi terkait dengan penyerapan. Oke. Ya, tapi yang remark ya itu pejabatnya, terus kemudian pendaftaran saktinya juga jadi. Untuk deviasi, Pak, izin. Kemarin waktu ada relaksasi, apakah sudah dilakukan, Pak? Ada saat ya, saya termasuk yang baru, Bu, jadi belum bisa akses informasinya. Nanti bisa diakses di mana, Bu? Karena undangannya nggak melampirkan ini terkait dengan deviasi di Sakti ya, Bu? Undangannya penyerapan dan deviasi, Pak. Iya, yang kita bahas ini. Halaman 3 di Pak untuk hari ini. Jadi kalau deviasi sih ini Pak, jadi misalnya Bapak untuk triwulan 2 misalnya Bapak ada rencana di RPD untuk triwulan 2 itu kan ada ya Pak di halaman 3 di Pak. Nah, di RPD-nya itu kan Bapak misalnya untuk bulan Juni, bulan Mei, misalnya bulan Mei Bapak mau belanja 52-nya misalnya 52-nya 100. Sedangkan belanjanya cuma 80. Nah, jadi kan ada RPD deviasi. Rencana penarikan dana, Bu. Wah, kirain rapat dengar pendapat itu RDP ya, Bu ya. Maaf. Salah kebalik. Oke, ya Bu ya. Memang tadi kaitannya dengan kaitannya dengan perubahan juga, Ibu. Tapi nanti kita konsolidasikan lagi, Bu, karena memang seperti yang kami sampaikan memang ada pejabat-pejabat yang baru juga, terus kemudian kita masih ya belum panas lah, Bu. Kalau dibilang seperti itu ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa keep up gitu, Bu. Kalau deviasi itu terbesar 30% tadi di bulan berapa, Bu? Izin? Sampai dengan, Pak. Sampai dengan. Iya, jadi berarti dia kalau 100 dikurangin 70 berarti dapatnya kan 30 ya. Berarti kan deviasinya udah tinggi banget tuh Pak, udah sampai 70-an. Baik. Nilai IPA-nya juga hanya 30 seperti itu. Iya. Kalau dibandingkan dengan Satker lain kan kita IPA-nya ya apa lah, Bu. Baik, terima kasih. Mohon untuk perencanaannya kan sekarang sudah tutup nih Pak untuk yang triwulan 2. Mohon untuk nanti di triwulan 3 untuk deviasi yang RPD halaman 3 DIPA itu
10 hari disesuaikan, kerja Bu, ya? pertama ya Pak. Ya, 10 hari kerja pertama di awal triwulan Pak. Iya, berarti Satker Juli. dapat melakukan revisi terhadap halaman 3 DIPA-nya. Siap. Jadi nanti di bulan Juli, kita masuk Juli untuk triwulan 3, 10 hari kerja pertama Bapak Ibu dapat melakukan revisi terhadap halaman 3 DIPA-nya agar nilai deviasinya bisa tinggi ya Pak nanti ya Pak ya, dapat nilai yang bagus. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu arahannya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Pak siapa nih Pak? Belum kenalan tadi. Maaf. Saya Bu. Iya. BJKW 3 Bu, Bu maaf. Oh iya, oke. Dari BJKW 3 wilayah Jakarta. Terima kasih banyak ya Pak diskusinya. Sama-sama Ibu. Oke. Mungkin sudah cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Ada yang ingin masih curhat nih? Ada dari Satker? Silahkan. Lagi sudah mau masuk zuhur ya. Iya. Fokusnya berkurang nih. Udah ada bunyi-bunyi yang lain selain azan soalnya nanti. Oke, kayaknya nggak ada ya. Bisa Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Semoga Satker dapat melakukan sinergi yang baik ya internal pengelola keuangannya sehingga dapat menghasilkan kinerja pelaksanaan anggaran pada IKPA-nya yang lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa disampaikan nanti melalui saluran HCSO ya, dan juga wapri-wapri bolehlah kalau udah ada yang udah kenal kita lewat WA. Sekian ya dari KPPN Jakarta 5, kita tutup acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu Terima ya kasih. atas Terima waktunya. kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Semoga terima bisa kasih. mencapai ya Pak ya. Paling tidak nanti Terima bulan kasih, 3 Ibu. mudah-mudahan Ya. bisa bagus ya IKPA-nya. Amin. Bulan 3 dan bulan Amin. 4 nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Ina dari tadi diam nih, giliran selesai jawab nih. Gimana nih Bapak Ina nih? Kita pindah kemana? Oke. Bisa live ya Bapak Ibu, silakan. Izin live Bapak Ibu.